Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baitur Rahman dengan nomor NIM 250 1110166. Jadi di video kali ini saya akan mengulas suatu tema yang berjudul pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum kita melanjutkan kedua aspek ini, terlebih dahulu kita merinci apa itu pertumbuhan dan apa itu pembangunan dari segi ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi itu merupakan hasil pendapatan serta pendapatan dalam per kapita, yang mana hal itu sudah diperhitungkan dari jumlah keseluruhan pertumbuhan penduduk, serta yang mana di dalamnya itu sudah terjadi perubahan fundamental gitu. Jadi ada banyak contoh dari pembangunan, entah itu pembangunan daerah, pembangunan nasional, dan lain sebagainya. Namun yang pada intinya, contoh dari pembangunan itu sendiri seperti pembangunan infrastruktur, kemudian ada pembangunan pendidikan, ada kemudian pembangunan dari segi kesehatan. Itu dari segi pembangunan. Terus apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu hal yang mana itu dihasilkan dari pembangunan yang kita sebutkan tadi. Dua aspek itu saling bertautan, yang mana pertumbuhan juga harus diselingi dengan pembangunan dan pembangunan sebaliknya. Itu akan memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Lantas kemudian bagaimana cara kita untuk untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi itu merupakan yang memiliki yang berkualitas atau tidak. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan di seluruh lini ya, pemerataan pendapatan ya, terus mengataskan kemiskinan yang ada di dalam suatu negara, kemudian membuka kesempatan kerja yang banyak, yang luas, yang mana Indonesia ini penduduknya banyak ya kan. Jadi sudah dibuka untuk kesempatan kerja itu yang luas, itu merupakan pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus, berkualitas. Kemudian ada pula di Indonesia itu pencapaian pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa menjadi sasaran pembangunan dalam dokumen pembangunan, yang mana hal itu seperti RPJP, kemudian RPJMN, dan RKP. Oke, langsung slide berikutnya. Jadi pertumbuhan dan vs pembangunan ya kan. Tolak ukur keberhasilan kinerja ekonomi dalam sebuah negara itu ada dua itu tadi, pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan dari prestasi perkembangan suatu perekonomian, yakni perkembangan fiskal produksi barang ya, barang ya dan jasa yang berlaku di suatu negara pada umumnya diukur dengan perhitungan pendapatan nasional, seperti itu. Kemudian ada pula pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian apa itu pendapatan per kapita vs kemakmuran? Jadi pendapatan per kapita dan kemakmuran ya. Pendapatan per kapita itu dapat dilihat dari keseimbangan, kesetaraan, yang mana penduduk itu sudah tercukupi dari segi ekonomi gitu kan. Dengan adanya pendapatan per kapita yang ideal, itu akan menciptakan suatu kemakmuran yang ada dalam suatu negara. Jadi perhitungan pendapatan per kapita dapat menggunakan dua cara, yaitu membandingkan PDB dengan jumlah penduduk dan membandingkan PNB dengan jumlah penduduk, seperti itu. Kemudian data pendapatan per kapita sebaiknya dihitung dengan menggunakan harga konstan atau tetap. Yang kedua, setiap tahun PDB terus meningkat dikarenakan pertambahan produk fiskal dan kenaikan harga dan jasa. Hal ini terjadi ya wajar di setiap tahunnya meningkat karena ya adanya inflasi
seperti itu. Kemudian perhitungan dengan harga berlaku tidak dapat menggambarkan kemakmuran dikarenakan efek kenaikan harga. Jadi harga tidak dapat menggambarkan kemakmuran ya, karena setiap tahunnya atau bahkan setiap bulannya mungkin ada kenaikan sedikit yang ada setiap tahunnya ya akan ada kenaikan di dalamnya. Kemudian yang keempat, suatu masyarakat dipandang mengalami pertambahan kemakmuran apabila pendapatan per kapita real terus meningkat. Pendapatan dari masyarakat apabila ideal akan menghasilkan suatu kemakmuran yang ada dalam negara gitu. Kemudian perbandingan kemakmuran di berbagai negara, banyak perbandingan jelas pastinya. Nah, di dalam suatu negara pastinya akan ada perbandingan gitu. Di PPT ini ada 4 perbandingan, yakni Higg Income Economy, yang mana di situ sudah diterapkan di US dollar 200 dan lain sebagainya. Oke, next ya. Terus faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Banyak sekali faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia nih ya. Jadi di Indonesia ini salah satunya seperti tanah kekayaan alam, barang modal dan teknologi, jumlah mutu penduduk, tenaga kerja, dan sistem sosial dan sikap masyarakat. Jadi dalam faktor-faktor penentu ini, penentu pertumbuhan ekonomi ini, ada salah satunya yang menarik nih, barang modal dan tingkat teknologi. Barang modal, apa sih faktor-faktor yang terkandung dalam barang modal ini? Ini seperti investasi, terus seperti investasi dan lain sebagainya. Ya itulah yang ada dalam barang modal itu. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi itu ada klasik, ada Schumpeter, Harrod-Domar, neoklasik gitu. Klasik itu menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Perhatian utamanya yaitu peran tenaga kerja. Ini yang klasik ya kan. Schumpeter ya itulah menekankan tentang peran usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada Harrod-Domar menunjukkan peran investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peran segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Kemudian ada neoklasik, perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat. Ini merupakan faktor penting dan dalam untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi gitu. Kemudian ada masalah dalam suatu pembangunan di dalam negara yang berkembang. Apa sih masalah yang ada dalam pembangunan negara di negara berkembang? Yakni seperti pertanian tradisional, kurangnya modal. Ketika modal ada ya harga turun anjlok. Terus pengetahuan yang kurang. Terus infrastruktur pertanian juga kurang. Aplikasi teknologi modern dan lain sebagainya masih kurang ya, karena di Indonesia sendiri masih stand di situ saja ya, masih tidak belum ada perkembangan dari dulu sampai sekarang sama saja. Mungkin ada beberapa bagian yang sudah mulai menambahkan teknologi di dalam pertanian. Jadi pertanian di Indonesia ini kalah saing gitu daripada di luar. Yang mana di luar itu sudah mengembangkan pertanian dengan menggunakan teknologi yang sudah ada, yang semakin maju. Kemudian kekurangan dana modal dan modal fiskal. Dalam suatu pembangunan usaha atau apa lain sebagainya pasti akan membutuhkan yang namanya modal gitu kan, dan modal fiskal. Nah, disinilah kekurangan dari pembangunan di negara berkembang, yang mana pendapatan masyarakat itu masih rendah dan tabungan masyarakat tidak dapat membiayai proyek yang akan dikembangkan gitu. Pendapatan masyarakat sangat rendah itu ya
tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan gitu Mas. Makanya masih dikatakan dalam kategori rendah. Kemudian ada peran tenaga terampil dan pendidikan. Selain modal, golongan tenaga ahli juga dibutuhkan untuk memodernkan perekonomian. Jadi pendidikan ini juga perlu dalam pembangunan negara ya, karena semakin pendidikan itu tinggi, maka masyarakatnya atau pemudanya akan menghasilkan suatu ide yang cemerlang. Nah, dari ide yang cemerlang itu akan dihasilkan suatu hal yang mana akan mengembangkan pembangunan yang ada dalam masalah pembangunan di negara. Lah, pendidikan itu merupakan tempat cetakan untuk tenaga ahli baru yang berkembang gitu. Kemudian ada perkembangan penduduk pesat ya kan. Jadi perkembangan penduduk juga mempengaruhi tingginya jumlah penduduk itu menjadi masalah dalam suatu negara, khususnya terkait perwujudan kesempatan kerja bagi setiap orang nantinya. Ya, seperti yang kita ketahui, semakin banyak orang yang dilahirkan, maka semakin banyak pula populasi ya kan. Namun kerjaan yang ada dalam suatu negara itu saja, sehingga harus diminimalisir ya kan, agar pertumbuhan penduduk tidak terlalu pesat. Kalau seumpama pesat ya pastinya ini akan ada yang namanya kekurangan pekerjaan, sehingga menghasilkan pengangguran yang banyak. Maka perkembangan penduduk ini harus dibatasi dengan salah satunya dengan cara KB itu. Kemudian ada pula masalah pembangunan negara ini seperti masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik. Politik yang ada di negara berkembang itu masih tidak stabil ya. Terus kemudian cara berpikirnya masih tradisional yang susah untuk diajak untuk lebih maju. Kemudian ada institusi keuangan, pendidikan, administrasi pemerintah yang belum efisien. Kemudian kebijakan mempercepat pembangunan. Itu ada 6 bagian. Diversifikasi kegiatan ekonomi, terus mengembangkan infrastruktur, meningkatkan tabungan dan investasi, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan, dan yang terakhir merumuskan dan melaksanakan pencernaan ekonomi. Itu merupakan kebijakan yang mempercepat pembangunan. Dengan adanya 6 hal itu ya anggapannya mempermudah suatu pembangunan yang ada di negara ya gitu. Next, yang terakhir, rencana pembangunan Indonesia. Rencana pembangunan Indonesia itu sejak dulu sudah ada. Terus ada rencana pembangunan jenjang panjang, ada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang panjang itu dari 2005 sampai 2025 itu rencana pembangunan panjang. Kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu durasi per 5 tahun ya. Kemudian ada master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dimulai dari 2012 lalu. Oke, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan. Ya, mungkin ada kesalahan di dalamnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.